jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nurdiansyah SPT, guru SMKN 1 Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten 5, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya merupakan mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Program studi Agribisnis Ternak NIM 237128713477 LPTK Universitas Negeri Malang. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran rutin di kelas 10 Agribisnis Ternak Finansia pada mata pelajaran dasar-dasar pemeliharaan ternak dengan KD 3.3 memahami perkandangan ternak dan KD 4.3 mengidentifikasi perkandangan ternak. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini yang tidak hadir siapa? Nadiman ya? Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Yang lain bagaimana? Gak ada sakit? Sudah sarapan? Kalau mau ke sekolah jangan lupa sarapan dulu ya. Iya. Ya, jadi sebelum kita mulai pelajaran, guru minta ke satu orang ya, ke kelasnya pimpin doa dulu ya. Adrian. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Adrian ya. Jadi kita doa ya, biar kita bersemangat ya dalam belajar. Kita menyanyikan dulu lagu Indonesia ya. Oke? Ya, silakan berdiri dulu ya. Indonesia
Oke, kita lanjut ke materi kita ya. Materi kita hari ini adalah tentang perkandangan ternak ya. Nah, sebelum kita lanjut ke tujuan pembelajaran, jadi untuk KD-nya kompetensi dasar materi kita, ini KD 3.3 itu tentang memahami perkandangan ternak ya, baik itu ruminansia, unggas, dan aneka ternak. Kemudian yang 4.3 itu ada mengidentifikasi perkandangan ternak ya, ruminansia, unggas, dan aneka ternak. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran ya yang harus kita capai ya. Ada 8 tujuan pembelajaran di perkandangan ternak. Nah, yang pertama ini jadi menjelaskan 4 faktor ya yang mempengaruhi pemilihan kandang berdasarkan literatur. Kemudian yang kedua menjelaskan perkandangan menjelaskan persyaratan kandang ya berdasarkan literatur dengan benar. Kemudian yang ketiga membedakan tipe kandang ya berdasarkan bentuk dan fungsinya. Kemudian yang keempat itu menerapkan perkandangan ternak ya berdasarkan bentuk dan fungsinya dengan tepat. Yang kelima mengamati kandang. Jadi mengamati kandang ternak yang ada di sekitar ya berdasarkan bentuk dan fungsinya. Kemudian yang terakhir mempresentasikan hasil dari pengamatan kandang berdasarkan hasil diskusi ya. Nah, untuk materi pokoknya ya. Jadi materi pokok kita itu yang akan kita pelajari itu ada yang pertama ada fungsi kandang, kemudian persyaratan kandang, tiga itu tipe kandang ternak berdasarkan bentuk dan fungsinya. Jadi ini 3 materi pokok yang akan kita pelajari ya dalam di materi perkandangan ternak ini. Kira-kira kalian kan punya rumah kan? Ya. Punya rumah. Terus tinggalnya di situ juga kan? Ya. Nah, kira-kira apa fungsi rumah? Sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal ya, benar, sebagai tempat tinggal. Tempat berlindung dari serangan hewan buas. Ya, berlindung, tempat berlindung ya, berlindung dari bahaya pokoknya dari petir, hujan. ya petir, hujan. Nah, begitu juga dengan ini fungsi kandang ini. Kira-kira apa fungsi kandang menurut kalian? Sebagai tempat beraktivitas Tempat tinggal ya. Kelembapan, kandang harus selalu dibersihkan, bebas dari genangan air, kandang Ya. harus memiliki drainase. Drainase, ya benar ya. Ya seperti yang dibacakan si Humaira. Jadi kan kita simak dulu video ini ya, video tentang perkandangan ini ya. Nah, nanti dari video ini nanti kalian diminta untuk menyusun pertanyaan. Kira-kira pertanyaan apa ya? Ya. Dari video yang ditayangkan nanti, kira-kira pertanyaan apa yang ada dalam pikiran kalian itu ya? Nah, kita simak dulu videonya ya. Apa yang ada nih setelah kalian nonton video ini ya? Kelompok biasanya kan buat di kan enggak? Buat di kelompok biasanya kan buat di kan enggak? Buat di apa disukani kalian kan? Buat disukani kalian. Ayo ganggu turun ya Pak, buat sakit tiru jeruk. Wah, sampai kebak. Oh, buatan disukani kalian ke nenggone kalian atau nih buatan? Lah niki kandang. Lah niku omah pribadi napa omah anu nih? Kemudian pertanyaannya, Halo sahabat ternak Indonesia, kembali lagi di channel Sapi Lemu. Kali ini kita lagi ada di peternakan modern dan peternakan sapi dengan kapasitas 100
150 ekor. Wow, bisa terbayarkan banyak sekali ya. Berapa orang yang menangani sapi ini? Ternyata cuma ada 4 orang. Mantap sekali ya. Ini bagi narik rumput sekitar 1,8 menit saja. Bagaimana cara perawatannya untuk sapi-sapi ini? Untuk pagi itu rumput dicopot, dicampuri pola. Satu sapi itu sekitar setengah kilo, ampas pola. Nah, teman-teman, ini untuk sapi-sapi ini merupakan pembeliannya dari bibitan sekitar umur 4 bulan sampai 5 bulan. Yang pertama Sampai umur 450. ini disuruh menyusun pertanyaan, kira-kira pertanyaan apa ya yang ada di dalam benak kalian terkait dengan video yang sudah disimak. Tadi sudah disimak ada 2 jenis kandang itu ya. Yang satu pokoknya yang satu itu kotor ya. Yang kandang yang kedua itu bersih ya. Biasanya bersih. Nah, oke. Nah, setelah kalian catat pertanyaan tadi, nanti kita lanjut di modul ya. Untuk modulnya linknya Pak Guru sudah kirim di grup WA ya. Nanti kalian tinggal klik aja di situ untuk menambah wawasan ya, untuk menambah literatur kalian ya dalam menyusun pertanyaan tadi ya. Nanti jawabannya ada di modul itu juga ya. Nah, silakan kalian dicatat dulu kira-kira pertanyaan apa ya setelah kalian menyimak video tadi ya. Ya. Pak Guru beri waktu 10 menit ya. Kira-kira pertanyaan apa ya yang ada ya setelah kalian menyimak video ini tadi. Ayo silakan dicari dulu, dicatat dulu ya, dirapikan dulu ya. Ya, Pak Guru kasih waktu 10 menit ya. Silakan dicatat dulu. Nah, kira-kira pertanyaannya apa? Misalnya, kenapa kandang yang pertama itu begini? Misalnya kan? Kan tadi kalian sudah membandingkan 2 jenis kandang kan? Pak Guru putar lagi nih videonya. Sisa pakan kotorannya itu tadi kita sama-sama menyimak, dia itu diolah menjadi biogas, kemudian dibuat kompos juga ya. Itu kotoran ternaknya. Jadi itu perbedaan dari kandang 1 dan kandang 2. Nah, selanjutnya setelah kalian pelajari modul tadi, nah ini Pak Guru akan membagikan LKPD. Nah, jadi lembar kerja ini nanti ada kegiatan 1 sampai 4 di sini ya. Nah, ada kegiatan 1 sampai 4. Jadi kelompoknya ini aja ya. Langsung dibagi 2 ya kelompoknya. Ini 3 orang. Nah, ini 2 orang ya. Nah, untuk dia KPD-nya itu nanti di sini nanti disuruh pelajari lagi modul tadi ya. Nah, dipelajari lagi. Kemudian ini perintahnya yang pertama itu carilah kajian literatur dan data-data yang dibutuhkan. Itu silakan dibuka di halaman pertama itu. Jadi data-data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ya. Dari video yang kalian amati. Ini ada sinar menarnya. Dari video yang kalian amati, bentuk kandang seperti apakah yang cocok untuk iklim di daerah kita? Misalnya di Bima ya, di daerah kita ya. Nah, ini yang pertama nih, alasannya apa? Nih, kemudian referensi yang mendukung. Kira-kira di dalam modul itu ada ya. Kemudian yang kedua, ini menurut kalian bahan konstruksi yang bagaimanakah yang sesuai untuk pemeliharaan ternak ruminansia? Nah, itu 2 pertanyaan tuh, cari di modul itu ya. Kalian kerjakan secara berkelompok, dicatat ya. Nah, silakan dikerjakan dulu ya, 10 menit ya. Ya, dicari dulu, nanti dicatat ya. Nah, kira-kira itu kan dari video, kira-kira bentuk kandang seperti apa yang cocok ya.
untuk iklim kita. Kalau di Bima iklimnya bagaimana? Panas. Ya, sekarang panas ya. Iya. Panas. Panas dingin. Ya, sebentar lagi musim hujan. Nah, kira-kira di Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. di Bima misalnya ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Di sini kelompok 1 ya. 1. Ini kelompok 1, tulis namanya juga ya. Audio Jungle. Bisa membayar kelompok 2 ya. Audio Jungle. Juga konstruksi bangunan bagaimana. Audio Jungle. Ada yang terbuka, ada yang tertutup ya. Nah, ini sudah. Nah, ini yang sekarang. Nih. Nah, catat ya. Sama-sama. Audio Jungle. Kemudian catat dulu ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Diperhatikan ya catatannya. Gampang dibaca. Audio Jungle. Nah, ini kita lanjut di kegiatan yang kedua ya, di KPD yang sama. Itu silakan dibuka di halaman 2 ya. Nah, di situ dari video yang sudah disimak, jadi kalian isi tabel itu ya. Nah, tadi kan kalian sudah simak, jadi bahan atapnya bagaimana dari bangunan kandangnya ya. Ya. Kemudian dindingnya dari apa dia, kemudian lantainya bagaimana, tempat makan, tempat minum ya, diisi aja ya, diisi di dalam tabel itu ya. Nih, di halaman kedua, nah ini, di kegiatan 2, kalian isi, ya, kalian isi kira-kira apa saja ya perbedaan kanan pertama dan kanan kedua. Nah, silakan isi ya, waktunya 10 menit ya. Audio Jungle. Nah, silakan dikerjakan. Jadi kalau kalian ini, kalau masih ini biar kalian bisa sambil menyimak ya. Biar gampang kalian mengisinya ya. Audio Jungle. Nah, kalian perhatikan ya. Sambil diperhatikan ya.
Jungle. Kalau sudah, mungkin bisa tampil lebih dulu di depan, teman-teman. Ya, nomor 2 Audio Jungle. sudah. Lanjut Vanessa sama Umaira. Nah, jadi kita lihat ya temannya dulu, presentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan kami dari video yang ditayangkan dari Pak Guru tadi yaitu bahan atap. Kandang 1 menggunakan genteng, sedangkan kandang 2 menggunakan asbes sebagai bahan atap. Yang kedua, bahan dinding. Kandang 1 memiliki dinding dari kayu, sementara kandang 2 memiliki dinding dari tembok. Yang ketiga, lantai kandang. Kedua kandang menggunakan semen beton sebagai lantai. Tempat pakan. Kedua kandang memiliki tempat pakan yang terbuat dari tembok, bahan bata dan semen. Tempat minum. Kedua kandang memiliki tempat minum yang terbuat dari tembok. Selokan. Kandang 1 tidak memiliki selokan, sementara kandang 2 memiliki selokan yang terbuat dari beton. Yang ketujuh, kandang 1 tidak memiliki lorong tengah, sementara kandang 2 memiliki lorong tengah. Tempat penampungan kotoran. Kandang 2 memiliki tempat penampungan kotoran yang diolah menjadi biogas. Kandang 1 tidak memiliki tempat penampungan kotoran, sementara kandang 2 memiliki tempat penampungan kotoran yang diolah menjadi biogas. Luas kandang per ekor. Terus karena tidak ada. Demikian dari pengamatan kedua kandang, dapat disimpulkan bahwa kandang 1 dan kandang 2 memiliki perbedaan signifikan dalam hal bahan bangunan yang digunakan. Keberadaan infrastruktur seperti selokan dan lorong serta pengelolaan kotoran ternak. Sekian dari kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Yuk. Nah, Bapak. Tidak ada, sudah jelas. Oh, sudah jelas? Iya. Baiklah, kalau begitu sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Terima kasih ya untuk kelompok 2. Ayo kelompok 1. Ayo kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan kami dari video yang ditanyakan yaitu Kandang 2 bagaimana? Semen beton. Ya, kemudian tempat pakan. Ya. tempat pakan. Kandang 1 bagaimana? Tembok. Kandang 2 tembok. Tempat minum. Kandang 1 tembok. Kandang 2 tembok. Selokan tidak ada. Sedangkan dari kandang 2 ada dari beton. Oh, ada berarti ya. Tidak ada lorong tengah, sedangkan kandang 2 lorong tengah ada. Berarti lorong ada ya, yang kandang 1 tidak ada. Penampungan kotoran kandang 1 tidak ada, sedangkan kandang 2 ada. Diolah menjadi biogas. Oh, ya sama ya. Jadi kandang yang Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Nah, jadi kalian tadi sudah mempresentasikan hasil pengamatan kalian ya. Nah, jadi untuk fungsi kandang tadi kita sudah mempelajarinya ya. Jadi yang pertama itu sebagai tempat beraktivitas dan beristirahat. Jadi fungsi yang pertama itu tempat beraktivitas dan beristirahat. Jadi kita tidur di sana, makan di sana,
kita kalau di rumah seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu melindungi melindungi ternak dari hewan pemangsa. Tadi sudah disebutkan juga ya, misalnya ada serigala, harimau dan lain-lain. Pencurian juga ya. Nah, yang ketiga melindungi ternak dari panas, dingin, angin dan hujan. Jadi musim hujan kita aman ya untuk ternaknya. Kemudian begitu juga di musim panas dan dingin ya. Kemudian yang selanjutnya ini yang keempat adalah memudahkan manajemen pemeliharaan. Jadi maksudnya di sini manajemen pemeliharaan maksudnya ketika ternaknya mau minum, minumannya sudah tersedia di situ ya. Kemudian untuk ketika dia mau makan, pakannya sudah tersedia di kandang ya. Jadi berbeda dengan ternak yang dilepas di luar ya. Mereka minumnya dicari sendiri kan? Kemudian pakannya juga dicari sendiri ya. Nah begitu ya, itu perbedaannya ya. Nah selanjutnya faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan kandang? Kira-kira apa saja? Nah jadi faktor yang mempengaruhi pemilihan kandang itu yang pertama itu jenis ternak ya. Ya dia dengarkan ya. Jadi jenis ternak maksudnya ketika nah yang selanjutnya persyaratan kandang nih. Jadi persyaratan kandang itu ada aspek teknis, kemudian ada aspek kesehatan. Nah di sini untuk aspek kesehatannya, jadi kandang itu harus dilengkapi dengan ventilasi ya. Ya. Kemudian yang kedua apa? Nesa? Nah, jadi sinar matahari ya. Sinar matahari itu istilahnya gampang masuk ya. Berbeda dengan tadi kandang yang kedua tadi kan kandangnya tertutup, ya kan? Kemudian kelembaban, dengan kandang mudah dibersihkan, bebas dari genangan air, dari hasil yang baik. Kemudian bebas dari pengaruh hujan dan angin kencang. Nah ini ada di kalau kandang pertama tadi bagaimana? Bebas dari genangan air atau tidak? Tadi kandang pertama kan? Tidak. Kandang pertama tadi kotor kan? Ada genangan air. Nah, contohnya tuh. Jadi keluar dari aspek kesehatannya ya. Kalau aspek kesehatannya seperti ini. Nah untuk ventilasi yang pertama, kandang yang kedua. Tadi Nesa, karena yang kedua bagaimana? Ventilasinya kan tidak ada, tertutup semua kan? Nah, kemudian sinar matahari tidak bisa masuk langsung kan? Nah, kemudian, ini kelembaban ini dapat menyebabkan ternak sakit nih, gampang sakit ya? Karena bakteri itu cepat tumbuh ya? Nah, karena yang pertama tadi kan, nih, contohnya kandang ini harus mudah dibersihkan. Karena yang pertama bagaimana? Kotor ya? Karena susah dibersihkan ya, tidak ada tempat pembuangan kotorannya. Nah itu untuk aspek kesehatannya. Nah untuk selanjutnya yang teknis ya. Nah pemilihan lokasi ya. Untuk pemilihan lokasi kandang harus di dataran yang tinggi ya. Daerahnya harus tinggi ya, bebas dari genangan air ya. Kemudian letak bangunannya juga harus diperhatikan ya. Konstruksinya, bahannya bagaimana ya. Dari kayu sehingga merasa nyaman. Kemudian juga kita lihat sapi-sapi ini makan konsentrat ataupun makan jerami mereka sesuai dengan kebutuhannya. Iya, lihat mereka di sini aja. Kalau berebut Di Sukabumi. Ada kebutuhan minum mereka langsung. Jadi dia mau makan, minumnya. terserah mau makan di belakang, di depan, dia bebas. Awalnya dia bebas. makan hijauan atau rumput. Yang mengurus ini satu kandang ini satu orang. Cuma satu orang yang mereka makan pakan kering atau konsentrat, sahabat tidak bisa lihat sendiri. Ini adalah nah jadi ini dia pakan kering atau konsentrat. sudah Mereka ini bisa membedakan ya. Nah, jadi kandang koloni bagaimana? Kemudian kandang individu bagaimana kan? Kandang individu
tadi ternaknya per individu ya. Iya. Satu ekor ternak satu kandang istilahnya ya. Kalau kandang koloni itu 10 ekor satu kandang. ada 10 kandang satu ekor, kadang satu lokasi kandang itu bisa sampai 2-30 satu tempat. Jadi itu bedanya kandang koloni dan kandang. Nah, jadi tadi kita sudah mempelajari dari persyaratan kandang, fungsinya, kemudian syarat mendirikan kandang bagaimana. Tadi ada 2 jenis kandang koloni dan individu. Nah, dari hasil pelajaran kita, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian tarik dari pembelajaran yang mulai dari fungsi kandangnya bagaimana, kemudian jenis-jenis kandang tadi. Ya kira-kira apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya Humaira, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kandang merupakan salah satu sarana utama yang penting dalam pemeliharaan ternak. Oh ya, salah. Jadi kandang itu sarana yang utama ya. Ya. Nah, jadi yang pertama itu kandang adalah sarana yang utama ya dalam pemeliharaan ternak ya. Jadi nggak ada kandang yang nggak bisa kita memelihara ternak ya, atau pembentukan misalnya ya. Nah, selanjutnya, silakan Humaira. Pentingnya perencanaan sebelum mendirikan kandang. Ya, jadi yang kedua itu perencanaan ya. Nah, tadi kandang yang pertama dia tidak merencanakan untuk membuat tempat pembuangan kotoran. Itu kandang yang pertama kan? Jadi penting ya perencanaan ya. Jadi perencanaan itu yang kedua ya. Jadi harus ada perencanaan sebelum mendirikan kandang. Ya, selanjutnya. Ketiga, pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan kandang untuk menghindari berkembangnya bibit penyakit yang dapat menyebabkan ternak sakit dan terganggu. Nah, jadi kebersihan ya. Jadi yang ketiga itu kebersihan. Jadi kebersihan itu penting ya. Jadi kalau kandang kotor, jadi bibit penyakit itu gampang berkembang ya, seperti bakteri gampang kan, jamur dan lain-lain ya. Jadi itu dia kesimpulannya. Terima kasih ya untuk Humaira. Tepuk tangan untuk Humaira dulu ya. Nah, kira-kira setelah mempelajari tentang perkandangan ternak, apakah ada ilmu yang bisa kalian dapatkan misalnya? Kira-kira apa? Kira-kira apa yang kalian bisa yang kalian dapatkan lah? Misalnya, oh ternyata mempelajari perkandangan ternak itu ya begini. Kita bisa mengetahui jenis-jenis kandang. Ya, jadi kita bisa mengetahui ya jenis kandang itu bagaimana. Ya, kemudian apa lagi? Syaratnya ya. Nah, syarat membuat kandang itu bagaimana ya? Kemudian kita juga mengetahui fungsi kandang. Nah, jadi ya bagaimana cara kita mengelola kandang, misalnya kandang yang kotor bagaimana, apa yang harus disediakan ya. Nah, jadi kita harus menyediakan tempat pembuangan kotoran misalnya seperti itu ya. Kemudian tadi ada 2 jenis kandang juga kan? Ya, individu dan kandang koloni. Jadi terima kasih ya sudah bisa menyimpulkan, kemudian sudah bisa menarik bagaimana jadi sudah bisa istilahnya nanti bisa diaplikasikan di masyarakat, yang bisa menyampaikan kepada masyarakat ini bagaimana contoh kandang yang bagus ya. Ya, terima kasih ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Kenapa? Ada pertanyaan? Ya, jadi setelah kita pelajari masalah perkandangan ternak, untuk materi berikutnya itu nanti kita masuk di pemilihan bibit ya, di pembibitan ya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu ya, untuk perkandangan ternak. Jadi jangan lupa minggu depan hadir lagi ya. Untuk teman yang tidak hadir, sampaikan ya, untuk hadir lagi ya. Siapa tadi yang memimpin doa pertama? Adrian. Sekarang gantian ya, bisa. Jadi sebelum kita pulang ya, kita berdoa dulu ya. Atau Adrian, pimpin lagi temannya untuk berdoa ya.
waktunya untuk memakan. Ya, terima kasih ya untuk kegiatan kita hari ini. Jadi selanjutnya kalau pulang nanti hati-hati di jalan ya.